Kali ini kita akan belajar membahas tentang Monero. Di Monero itu sangat lekat kaitannya dengan anonymity atau anonimitas di dalam cryptocurrency. Outline-nya untuk materinya kita akan belajar tentang konteks dari apa yang kita pelajari, apa kita tahu kenapa kita harus mempelajari atau kenapa topik ini penting ya, dan bagaimana posisinya di dalam ekosistem blockchain. Kemudian background atau latar belakang, kemudian beberapa tipe serangan, diantaranya Monero Ring Attack, kemudian Problems of Key Reuse, kemudian sedikit tentang beberapa tipe serangan yang berpotensi lainnya. Kemudian summary. Pertama kita akan bahas dulu tentang konteks. Mungkin Anda tidak lagi asing dengan istilah ransomware yang terkait dengan cryptocurrency. Nah, ini adalah salah satu kasus di tahun 2018. Nah, ini terjadi di Norwegia. Ya, bukan terjadi di negara-negara yang miskin, tetapi di salah satu negara yang cukup kaya gitu ya, di Norwegia. Ceritanya apa? Ceritanya begini. Jadi foto yang di sebelah kanan ini, bapak-bapak ini, itu namanya Tom Hagen. Terangannya itu ya, Tom Hagen. Tom Hagen ini salah satu orang terkaya di Norwegia. Dia punya banyak bisnis. Gitu ya. Tahun 2018 ini istrinya yang sebelah kiri ini namanya Anne Hagen itu diculik ya tahun 2018. Diculik, kemudian si Tomnya ini karena kasus ransom diminta oleh si penculik untuk mengirimkan dana berupa cryptocurrency. Nah, tahun 2018 ini memang Bitcoin sudah mulai populer gitu ya. Nah, ternyata si penculik itu tidak Bitcoin, tapi mintanya Monero. Diminta sebesar 9 juta euro waktu itu. Jadi penculiknya tidak minta Bitcoin, biasanya orang-orang lebih prefer Bitcoin ya, tahun segitu. Tapi mereka minta Monero, cukup asing permintaannya. Akhirnya dipenilah, tidak 9 juta tapi 1, sekian juta euro waktu itu dalam Monero. Dikirimlah ke penculik. Nah, sayangnya si N ini ternyata tidak pernah ditemukan lagi. Meskipun ransomnya dibayar gitu ya, meskipun tidak 100% dibayar, tapi lah dibayar gitu ya. Sepersekiannya dibayar oleh si Tom, tapi ternyata N-nya tidak pernah ditemukan. Pada saat itu tim kami sebagai researcher gitu ya di bidang ini dikirimin juga email. Nah, saya tidak ingat apakah ini dikirim oleh detektif atau dikirim oleh wartawan gitu ya tahun segitu. Ditanya, ini ada kasus ini nih, ngawasin nggak? Kemudian ditanya lagi, apakah tim Anda itu bisa melacak transaksi yang terjadi atau yang dikirim dari Tom ke penculik? Tujuannya apa? Karena mereka ingin cari tahu ini kira-kira bisa dilacak atau enggak. Dari situ sayang sekali kami menyampaikan bahwa meskipun kami telah melakukan studi cukup mendalam dalam bidang ini, proses pelacangannya itu akan terjadi sangat-sangat sulit dan mungkin mustahil. Jadi Monero ini jadi sorotan, mungkin bukan positif gitu ya, bukan positif, tapi ternyata ada sisi negatif dari Monero, yaitu dipakai untuk penculikan, kasus ransom, dan ternyata bahkan dengan bantuan polisi dan periset itu proses atau jalur uangnya itu tidak pernah ditemukan. Jadi Monero jadi salah satu kasus untuk mempelajari anonimitas di dalam cryptocurrency yang baik, yang bagus. Kalau Anda pernah dengar kasus Alam Sutra, nah itu dengan menggunakan Bitcoin ternyata bisa dilacak. Tapi kalau ini dengan kasus ini kita bisa melihat bahwa terjadi kebalikannya, itu Monero sulit dilacak, hampir mustahil dilacak, dan memang kasus ini tidak pernah terpecahkan, si penculik tidak pernah ditemukan, dan uangnya tidak pernah kembali.